Satyam Eva Jayate adalah tema yang diangkat dalam perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-52. Satyam Eva Jayate artinya kebenaran pada akhirnya akan memenangkan pertandingan. Makna ini tentu sangat kuat berbicara di tengah-tengah berbagai macam tekanan yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang tekanan-tekanan itu dianggap secara sistematis dan terstruktur diarahkan untuk memperlemah keberadaan PDIP. Namun, ada hal yang menarik ketika kita mencoba mengulas makna tema Satyam Eva Jayate, bahwa makna Satyam Eva Jayate ternyata tidak hanya berarti kebenaran akan menang, tetapi juga berarti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Bagaimana kita mempertajam dua makna ini ketika terjadi persoalan internal dalam tubuh PDIP, khususnya ketika Sang Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto menjadi pesakitan karena diposisikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Satyam Eva Jayate itu juga dimaksudkan pada kondisi dan status hukum Hasto Kristianto? Mari kita percakapkan dalam kesempatan diskusi kali ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, tema perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-52 yang jatuh pada 2025 ini menjelang Kongres PDIP pada April 2025 mendatang tentu tidak asal dipilih. Tema Satyam Eva Jayate itu dianggap mewakili perasaan seluruh kader PDIP yang hari ini PDIP lagi diperhadapkan pada situasi yang secara sistematis sepertinya PDIP sedang menghadapi serangan-serangan yang bertubi-tubi untuk memperlemah dan bahkan mengobok-obok posisi dan keberadaan dari partai ini. Dan lagi-lagi obok-obok dan aut-autan yang dilihat bersama oleh para kadernya itu dianggap datang dari kelompok-kelompok yang punya pengaruh dan kekuatan politik untuk membuat politik di tanah air kita itu semakin kacau dan semakin kisruh saja. Dan kita sudah tahu siapa yang dianggap sebagai aktor politik dan kekuatan politik yang punya pengaruh besar untuk mengobok-obok Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sosok itu adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, yang dianggap sebagai presiden yang telah membuat situasi demokrasi di tanah air kita berada di ujung tanduk, dan karena itu Jokowi kemudian dipersalahkan oleh PDIP karena ia adalah drama utama dan sekaligus sutradara utama untuk memainkan berbagai macam orkestrasi politik yang membuat salah satunya PDIP mengalami persoalan-persoalan yang tak habis-habisnya hari ini. Disinilah kemudian tema Satyam Eva Jayate itu diangkat untuk mengatakan bahwa kebenaran pada akhirnya akan memenangkan kontestasi atau pertarungan atau konflik yang sedang dihadapi oleh PDIP dan kader-kadernya. Tentu maksudnya adalah kebenaran itu menunjuk pada apa yang tidak benar yang sekali lagi diperlihatkan pada kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan politik yang terrepresentasi pada Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber masalah dalam rangka kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita. Nah, teman-teman, saya ingin katakan bahwa disinilah kita perlu kritis, kita perlu membincang hal ini dengan sikap penuh kecurigaan. Apakah benar tuduhan
yang tidak benar itu sehingga memunculkan tema Satyam Eva Jayate itu menunjuk pada Jokowi sebagai aktor politik yang membuat aut-autan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa pandangan itu tidak terlalu benar, dan bahkan pandangan itu harus kita katakan sebagai pandangan yang sangat menciderai proses berdemokrasi di tanah air kita. Kita harus mengatakan bahwa Jokowi dan pengaruh politiknya tidak bisa dikategorikan sebagai aktor yang membuat PDIP sedang mengalami persoalan-persoalan yang membuat mereka itu mengalami status sebagai partai politik yang tak berdaya dengan kekuatan-kekuatan yang dimainkan oleh Jokowi, sehingga partai ini seolah-olah mendapatkan serangan bertubi-tubi yang tak habis-habisnya, sehingga partai ini kemudian mengalami problem-problem yang internal dirasakan oleh para kadernya. Nah, dalam konteks ini teman-teman, saya justru ingin membalik logika bahwa Satyam Eva Jayate itu harus juga dimaknai sebagai kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dalam konteks ini, kebenaran itu pada akhirnya membongkar siapa yang tidak benar. Termasuk yang tidak benar itu ada dalam internal PDIP sendiri. Kita selalu akan mengatakan bahwa siapa sebetulnya yang harus kita sebut sebagai aktor yang membuat PDIP terus mengalami problem-problem yang tidak habis-habisnya. Saya pernah mengajukan sebuah tesis bahwa sumber masalah dalam tubuh PDIP itu adalah kepemimpinan yang hanya itu-itu saja. Tidak ada langkah progresif yang berani yang dilakukan oleh PDIP yang memberikan kesempatan pada kader-kader mudanya untuk mengambil alih tampuk pimpinan PDIP, sehingga ada langkah-langkah yang berani yang jauh lebih progresif dalam rangka menghantar PDIP menjadi partai yang bisa bermain lincah di tengah-tengah konstelasi politik hari ini yang sudah berubah. Selalu ada paradigma lama yang datang dari orang yang itu-itu saja. Dalam hal ini saya pernah mengatakan bahwa sumber masalah yang datang dalam tubuh internal PDIP itu adalah Megawati Soekarno Putri. Paling tidak kita setuju dengan tesis yang dikatakan oleh Laksamana Soekardi dan para mantan-mantan kader PDIP yang telah dipecat dan kemudian memberikan evaluasi secara kritis pada apa yang sedang terjadi dalam internal tubuh PDIP sendiri. Disinilah teman-teman, saya sepakat dengan pandangan-pandangan tersebut bahwa Satyam Eva Jayate itu adalah koreksi yang sangat berani dan tajam yang justru diarahkan pada elit PDIP sendiri sebagai sumber masalah. Karena itu, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Itu sebagai arti lain, makna lain dari Satyam Eva Jayate. Itu justru sedang membongkar apa yang tidak benar yang dimainkan oleh para aktor-aktor politik yang ada dalam tubuh PDIP sendiri. Kita sudah melihat bagaimana KPK sudah menersangkakan seorang Hasto Kristianto. Walaupun di sana-sini ada konspirasi pandangan bahwa KPK tidak independen dan menggunakan abuse of power. Tetapi saya masih punya pandangan yang sangat positif terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPK. KPK tetap harus dikatakan melakukan kerja-kerja dalam penegakan hukum yang sangat normal dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu tidak bisa kita katakan bahwa KPK kehilangan independensi dan terkooptasi oleh kekuatan politik dari luar dirinya. Dan apa yang dimaknai sebagai Satyam Eva Jayate itu sebagai kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, itu adalah cara dan waktunya yang akan membuka siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Dan dalam konteks ini, yang tidak benar itu juga terbuka, dimainkan oleh aktor-aktor para elit PDIP sendiri yang bisa jadi sumber masalahnya itu ada pada kepemimpinan dalam tubuh PDIP yang terarah pada Megawati dan Hasto Kristianto. Mungkin perlu dipikirkan ulang bahwa kebenaran akan menang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, itu dengan membongkar apa yang terjadi di internal PDIP sendiri, bukan dengan mencari kambing hitam pada sumber yang lain sebagai yang tidak benar dan justru membuat kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah dan kita lupa
bahwa masalahnya itu adalah diri kita sendiri sebagai faktor utama penyebab semuanya.